Oke, halo warga cuan, kembali lagi di YouTube channel Saham Rakyat. Dan kali ini aku kedatangan tamu spesial nih. Kalau episode kemarin kita ada Mas Roni, sekarang kita ada Bang Bil. Bang Bil mungkin boleh perkenalkan dulu buat yang belum tahu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Billy Halamuan. Aku adalah analis saham rakyat dan bisa kita ketemu di webinar. Thank you. Di segmen atau kesempatan kali ini kita akan sedikit ngorek-ngorek ya atau tanya-tanya pengalaman Bang Bil nih di dunia saham. Perjalanannya seperti apa? Oke, langsung aja kita simak bareng-bareng. Oke, Bang Bil, langsung aja aku mau nanya-nanya nih, mungkin warga cuan juga udah kepo nih. Kita pengen tahu nih Bang Bil. Bang Bil ini pertama kali kenal dunia saham itu gimana sih caranya? Jadi pertama kali itu tuh aku ini kan sebenarnya kan lulusan teknik kan ya. Nah dulu itu tuh dunia perminyakan itu tuh sedang gonjang-ganjingnya lah, sedang dibilang sedang nggak bagus-bagusnya gitu ya. Pokoknya ada hal-hal yang nggak kurang bagus lah ya di pekerjaanku gitu ya di perminyakan. Dan aku akhirnya singkat cerita adalah aku lagi di ini kan ya, aku lagi di kamar gitu kan ya, nonton TV gitu kan ya. Iya kayak gitu kan. Nah abis itu aku ngeliat kayak satu running text gitu kan di TV gitu di news itu. Nah itu ada ini tuh, ada club clip gitu kan, club clip warna hijau, warna merah, warna hijau, warna merah gitu kan. Club clip tuh? Iya club clip. Bersinar. Iya kayak gitu. Nah kan, habis itu ada kayak lambang-lambang emiten gitu kan ya. Ya kayak misalnya kayak apa, ada Adaro, entah mungkin BBCA gitu. Aku mikir ini tuh apa ya, club clip kayak gini, maksudnya kayak apa namanya, kayak ada yang harganya naik, ada harganya turun. Iya. Dan habis itu news anchor-nya itu ngomong kayak gini, misalnya apa, Bank BCA melakukan RUPS dan bagian laba sekian triliun. Jadi aku mikir ya ini orang tuh masih mau ngerampok banget apa mau ngapain gitu, kayak tuh apa namanya kayak jumlah duitnya tuh gede-gede banget, sekian ratus miliar, sekian triliun gitu. Aku penasaran gitu kan ya, jadi apakah kita bisa make money gitu, maksudnya dari hal-hal kayak gini gitu kan. Jadi aku explore lah gitu kan, apa sih itu saham gitu, dan apa sih sebenarnya yang orang ini perbincangkan gitu kan ya di dalam berita itu gitu ya. Nah akhirnya aku mulailah belajar tentang trading gitu ya, tapi itu belum ke saham sih sebenarnya. Jadi waktu itu ada dua pilihan gitu ya. Either mungkin aku pengen mencoba saham dulu, atau yang pertama satu lagi mungkin ada dulu tuh yang namanya forex gitu kan ya. Nah jadi waktu itu memang tahun 2015 aku inget banget gitu ya, aku tuh mulai belajar trading itu tanggal 1 November tahun 2015. Aku mikir bahwa kalau misalnya aku coba saham, waktu itu memang saham itu masih lumayan gede tuh untuk depositonya tuh. Betul. Kalau nggak salah tuh di sekuritas itu kalau nggak salah minimal 10 juta rupiah. Jadi karena aku takut rugi, jadi aku mikir ini aku coba ke forex dulu aja lah, yang kita tuh deposit itu paling cuma 100 ribu rupiah doang gitu kan. Betul. Kita cek ombak dulu lah gitu kan. Maksudnya kita bisa menang nggak sih? Yang doang ini bisa menang nggak sih di trading kayak gini gitu kan ya. Dan warga cuan, kita bisa lihat dari cerita Bang Bil tuh kalau dulu ternyata ada kesulitan untuk bikin RDN tuh harus top up 10 juta. Betul. Nah, enaknya di zaman sekarang ini yang udah maju, kita udah ada saham rakyat. Kalian tuh bisa top up tanpa minimal nominal kayak 10 juta tadi, nggak harus. Kalian bisa top up 10 ribu bisa, 100 ribu bisa. Jadi daftar jadi saham rakyat. Oke Bang Bil, tadi kan kita udah tahu nih pengalaman Bang Bil ternyata tuh masuknya dari dunia forex dulu, baru masuk ke saham. Ya kan di tahun 2017 awal ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Bil, pertama kali saham yang dibeli itu apa? Sahamnya apa dan kenapa gitu? Sebenarnya aku agak lupa sih sebenarnya, maksudnya untuk saham yang dibeli apa gitu. Cuman seingatku waktu itu kalau nggak salah tuh KLBF deh. Alasannya waktu itu kenapa beli KLBF gitu ya? Kalau nggak salah itu memang harganya lagi turun, kita beli di support. Cuman aku lupa tuh itu tuh di supportnya itu pada saat memang harga sedang uptrend atau mendowntrend gitu. Tapi yang jelas waktu itu aku rugi sih tahun 2000. Rugi? Ya itu aku rugi. Iya gitu. Jadi 2 tahun belajar itu sebenarnya masih rugi mas. Karena tahun 2015 belajar, 2016 belajar, 2017 pun itu pun masih rugi juga gitu di market gitu. Cuman ya kita nggak berhenti belajar lah, tetap belajar lah kayak gitu. Nah kalau dari cerita Bang Bil kan kita mungkin bisa lihat kalau Bang Bil itu kurang lebih sudah di dunia trading itu sekitar 8 tahun mungkin Bang Bil ya? 7-8 tahun ya? Betul, kurang lebih 8 tahun. Nah Bang Bil ini gimana sih cara belajar awalnya di tahun itu? Tahun dulu kan mungkin pengetahuan soal investasi, soal saham tuh agak minim. Bang Bil tuh gimana tuh cara belajarnya? Aku penasaran sih. Aku itu pertama kali belajar itu mungkin sumbernya lumayan banyak gitu ya. Sebenarnya gini, aku tuh bukan orang yang benar-benar suka baca buku gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya baca buku itu langsung titiknya aja, ini aku cari tuh yang ini, jadi aku ngambilnya yang ini gitu.
Habis itu misalnya kita cari-carilah di website gitu kan ya. Oke. Kayak misalnya dulu tuh kalau nggak salah tuh pertama kali itu yang aku pelajarin itu tentang pertama tuh candlestick dulu gitu kan ya. Candlestick? Iya, Oke, betul. oke. Nah, Bang Bill kan ini udah belajar sendiri juga. Iya. Dan yang kita tahu juga kalau Bang Bill ini sudah sertifikasi CAT. Iya, betul. Itu kan Certified Astronaut Trader ya? Iya, yang dapat betul. sertifikasi. Nah, Iya. kenapa akhirnya Bang Bill tuh bener-bener kayak mutusin, oke, saya mau ambil sertifikasi biar lebih serius tuh. Kenapa tuh? Oke, apa namanya ini sebenarnya menarik gitu ya. Kan itu dari ceritaku bahwa aku itu keluar tahun 2015 dari perminyakan kan ya. Ya. Jadi aku sebenarnya ngelirik dunia trading dan pasar modal ini itu tuh sebenarnya sebagai salah satu bekalku juga untuk bisa menjalankan karir di sini kayak gitu kan ya. Asik. Kalau nggak salah itu aku ngeliat di satu website ataupun di satu majalah gitu. Kalau nggak salah itu ada yang namanya kan tokoh pasar modal Indonesia salah satunya adalah Gema Goyardi gitu ya. Master Ya, Gema, Master ya. Gema gitu kan. Jadi ada tuh di majalah itu, kalau nggak salah di majalah Fortune, dia tuh kayak emang punya nama dan juga punya dampak juga di pasar modal. Jadi aku explore, ternyata dia juga ada pelatihan. Akhirnya kita lihat lagi misalnya dia ada CAT, akhirnya ambillah CAT itu gitu. Dan habis itu akhirnya belajar di situ dan juga lumayan juga, maksudnya ilmunya memang juga kepake juga sih di pasar modal sih. Nah, boleh nggak sih Bang Bill bagi bocoran nih kayak kriteria saham incaran Bang Bill tuh yang seperti apa? Kadang kan mungkin ada orang sukanya tuh incarannya tunggu ada reversal, tunggu ada uptrend atau PR-nya di bawah 10, PBV di bawah 1. Nah, kalau Bang Bill tuh gimana? Sebenarnya untuk yang paling bagus gitu ya, bagian yang paling bagus untuk kita masuk ke dalam market itu adalah ketika marketnya itu sedang melakukan bullish partisipasi gitu ya. Oke. Nah, jadi dalam bullish partisipasi itu harga itu tuh akan turun nggak begitu jauh-jauh banget dari harga sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kita momen entry-nya itu adalah ketika harganya itu melakukan koreksi ataupun turun nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan kesempatan dan kita itu bisa istilahnya itu mendapatkan cuan yang lebih besar daripada menurutku ya daripada tarik-tarik yang lainnya gitu. Jadi pada saat bullish partisipasi itu bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness sih sepertinya. Oke. Berarti memang risk to reward-nya kalau memang saat lagi fase partisipasi lebih menjamin ya gitu Bang. Iya, lebih optimal lah risk to reward-nya gitu. Lebih optimal. Iya. Oke. Nah, Bang Bill ada nggak sih? Coba kita mau minta nih, aku mau minta kayak tips trading nih buat warga cuan yang lagi nonton, mungkin kayak ada nggak sih tips-tips untuk trading nih biar lebih mahir lah. Oke, warga cuan semuanya untuk tips trading untuk teman-teman semuanya ya yang mau mulai belajar gitu ya di pasar modal. Sebenarnya sih yang pertama itu adalah keinginan warga cuan dulu gitu ya untuk sungguh-sungguh dan serius gitu ya pasar modal. Dari situ teman-teman di sini memang bisa belajar dulu, cari referensi dulu yang benar gitu ya. Orang-orang yang mengajarkan dengan benar, jangan sampai tersesat gitu ya. Untuk kita bisa punya pengetahuan yang benar untuk melakukan trading. Dan yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman di sini mau masuk pasar modal, sebaiknya memang jangan langsung jor-joran masuk modal yang besar gitu ya. Kita bisa sih modal yang dikit-dikit dulu, baru kita berprogres gitu kan ya. Kita berprogres di situ, kita learning by doing. Lama-lama kita tahu tuh ya, yang mana sih yang sebenarnya yang benar, yang juga yang mana yang teknik mungkin yang kita harus hindarin gitu ya. Baru yang ketiga adalah yang paling penting di trading itu sebenarnya adalah banyak belajar tentang memanage psikologi dan juga money management kayak gitu. Nah, untuk warga cuan mungkin Bang Bill tuh sudah menemukan pakemnya ya, sukanya tradingnya dengan cara seperti apa. Nah, mungkin warga cuan juga harus menemukan nih style masing-masing seperti apa. Nah, kalau warga cuan bingung mau belajar dari mana juga, di Saham Rakyat tuh ada webinar setiap Selasa sama Kamis. Yang ngajar tuh pasti orang-orang bersertifikat dan terpercaya kayak Bang Bill ini, ada Bang Bill, ada Mas Roni. Jadi kalau bingung ya, kalian bisa pantengin aja aplikasi Saham Rakyat karena di setiap Selasa dan Kamis ada webinar. Dan warga cuan, komen di bawah kalian tuh mau tanya-tanya apa lagi nih soal Bang Bill. Apakah kalian mau ngorek lebih atau kalian mau minta tips-tips apa, mungkin tips scalping atau tips bikin watchlist saham seperti apa, boleh di komen aja biar nanti kita bisa bikin videonya. Dan jangan lupa warga cuan untuk di-like videonya, di-share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di lain kesempatan warga cuan. Bye. Bye-bye, thank you.